Jungle. Halo teman-teman, apa kabar nih? Siapa di sini yang pernah merasa stuck di tempat yang sama? Atau bingung gimana caranya ningkatin kualitas kerja biar lebih efektif? Nah, kali ini kita bakal bahas satu metode yang ajaib nih, yang sering banget dipakai di dunia kerja, namanya PDCA Cycle. Betul banget nih, memang metode ini kelihatan sangat sederhana, tetapi dampaknya sangat luar biasa untuk kinerja keberlanjutan. Nah, betul sekali nih. Bahkan saking pentingnya, metode ini bisa kita pakai di kehidupan sehari-hari loh. Penasaran? Langsung aja yuk kita bahas satu persatu. Nah, jadi teman-teman, PDCA itu merupakan singkatan dari Plan, Do, Act, dan Check, yang dimana metode ini pertama kali diperkenalkan oleh ahli statistik yaitu Dr. William Edward Deming, atau juga metode ini dikenal dengan Deming Cycle. Tujuannya apa nih kira-kira? Nah, tujuan utamanya yaitu untuk memecahkan masalah, meningkatkan kualitas kerja, dan bikin proses jadi lebih efisien secara berkelanjutan. Jadi, intinya ini adalah siklus. Setelah semua satu putaran, kita bisa mulai lagi dari awal untuk terus memperbaiki. Oke, sekarang kita masuk ke intinya guys, tahapan-tahapan PDCA. Nah, langsung saja mulai dari tahapan yang pertama yaitu plan atau perencanaan, yang dimana di tahap ini kita harus tentuin dulu nih masalah atau peluang apa yang mau kita selesaikan. Setelah itu kita melakukan analisis penyebabnya, baru kita bikin rencananya untuk solusi, target, dan indikator keberhasilannya. Nah, aku ada contoh nih. Jadi, kita bayangkan satu perusahaan logistik yang sering telat kirim barang. Nah, mereka tuh duduk bareng nih dan membuat rencana buat bikin sistem logistik baru biar pengiriman itu lebih cepat. Nah, itu dinamakan tahapan plan. Nah, tepat sekali. Setelah rencana sudah matang, kita langsung masuk ke tahap kedua, yaitu do atau pelaksanaan. Rencana yang sudah tadi kita buat, langsung kita coba. Tapi biasanya dicoba hanya dalam skala kecil saja. Dan yang penting, jangan lupa catat semua hasil dan temuan selama proses itu berlangsung. Nah, lanjut dari contoh yang tadi, perusahaan itu mulai menerapkan tahapan do dengan coba sistem logistik baru tersebut di satu wilayah saja. Misalnya di Jakarta. Mereka coba dulu nih. Nah, terus kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, selanjutnya yaitu tahap ketiga atau cek. Di sini kita bandingkan hasil yang didapat sama target awal. Lalu kita melakukan evaluasi apakah rencana berjalan sesuai harapan, serta apa kelebihan dan kekurangannya. Nah, di tahap ini mereka melakukan cek. Nah, ternyata waktu pengirimannya itu menjadi lebih cepat, tapi biaya operasionalnya jadi lebih tinggi. Nah, ada kendala apa nih yang harus kita atasi? Nah, dan yang terakhir yaitu act atau tindakan. Jadi kalau hasilnya baik, kita dapat melakukan penerapan secara luas. Tapi kalau belum, kita harus melakukan perbaikan. Lalu kita dapat mengulangi lagi siklus PDCA. Ingat, siklus PDCA ini bukan siklus sekali pakai. Jadi siklus ini dapat dilakukan secara berulang. Betul sekali nih. Jadi perusahaan ini akhirnya melakukan tahapan act, di mana memodifikasi sistemnya supaya lebih efisien di sisi biayanya. Nah, baru setelah itu diterapkan di seluruh cabang yang ada. Jadi siklusnya terus berputar lagi dari awal. Wah, penjelasannya detail banget ya. Nah, singkatnya, kenapa sih PDCA itu penting banget? Nah, karena PDCA ini dapat membantu kita mencegah kesalahan yang sama agar tidak terjadi secara terus-menerus atau berulang. Nah, dan tentu saja ningkatin efisien dan kualitas kerja secara berkeseluruhan. Bisa dipakai di bisnis, pendidikan, bahkan buat kita di rumah. Biar lebih gampang lagi, kita punya contoh yang paling dekat dengan kita nih. Nah, contoh singkatnya di sebuah restoran. Kita membuat plan nih biar pesanan tuh lebih cepat, gimana kalau kita pakai sistem pemesanan dari digital di meja. Nah, terus kita melakukan do. Coba dulu nih di beberapa meja saja. Lalu kita lakukan cek, waktu tunggunya lebih cepat atau enggak ya? Atau pelanggannya puas enggak sih? Gitu. Nah, lalu kita melakukan act, di mana kalau itu berhasil, terapkan ke semua meja.
Kalau belum, perbaiki lagi sistemnya, lalu ulangi PDCA tersebut. Nah, itu dia. Jadi, PDCA itu bukan hanya tentang teori, tapi siklus yang bisa dipakai terus-menerus untuk memperbaiki kualitas dan juga mengurangi kesalahan. Ingat, perbaikan itu proses tanpa akhir. Nah, semoga penjelasan tentang PDCA ini dapat bermanfaat dan mudah dipahami ya teman-teman. Nah, jangan lupa, praktik langsung itu lebih penting daripada sekedar teori teman-teman. Sampai jumpa!